Selanjutnya tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasar ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Sulit ya dipahami. Oke, jadi pada dasarnya begini, filsafat itu kan berbicara tentang sesuatu yang mendasar. Maka filsafat pendidikan Islam itu menjadi akar, menjadi menjadi asas dari bagaimana seseorang itu menerapkan atau menjalankan semangat pendidikan yang berdasarkan Islam. Jadi pendidikan yang mengarahkan peserta didik kepada pribadi yang mampu menjadi pribadi yang baik di dalam dunia dan akhirat, di mana kebaikan ini indikatornya bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya, bahwa jika dia memiliki kewajiban sebagai Abdullah, hamba, maka dia bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, kehambaannya, dan dia sebagai Khalifatullah, maka dia bisa menjalankan kekhalifahannya di bumi ini dengan baik, bisa melestarikan alam, baik kepada lingkungan, kepada hewan, kepada semuanya. Jadi dia menjadi dasar, filsafat pendidikan Islam menjadi dasar bagaimana kemudian seseorang bisa menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Islam untuk menjadikan seseorang itu baik di dalam dunia dan juga baik di akhirat. Jadi itu tujuan dasarnya di situ. Pendekatan filsafat pendidikan Islam. Jadi kacamatanya, jadi yang dipakai atau pendekatan yang dipakai, kacamata yang dipakai itu ada 4: kosmologi, aksiologi, ontologi, epistemologi. 3 hal ini standar. Ontologi, epistemologi, aksiologi ini standar dalam filsafat. Ontologi berbicara tentang hakikat yang ada, epistemologi bicara tentang sumber pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, bagaimana dia dibangun, kemudian bagaimana sumbernya, dari mana, itu semua dibicarakan di epistemologi. Kalau aksiologi berbicara tentang nilai dari satu keilmuan tertentu. Kalau kita bicara tentang keilmuan, terkadang ada sesuatu yang dia bangunannya bagus, tapi secara nilai kurang tepat. Semisal ada seorang yang membangun rumah ke istana di lingkungan yang kumuh, rumahnya yang tidak layak huni. Itu dari segi ini bagus, dari segi seninya bagus, tapi dari segi etika, dari segi norma, dari segi nilai itu kurang tepat. Ya kurang lebih begitulah. Nanti lebih jelasnya kita akan bicarakan di pertemuan selanjutnya. Kemudian bicara kosmologi. Pendidikan Islam juga menggunakan pendekatan kosmologi yang berbicara tentang alam semesta. Bagaimana kemudian filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya berbicara manusia sebagai subjek didik dan objek didik, tapi kemudian melibatkan alam semesta. Bagaimana kedudukan manusia di alam semesta, bagaimana tanggung jawabnya di alam semesta, itu dibicarakan juga dalam filsafat pendidikan Islam. Karena kita bicara tentang hakikat pendidikan Islam, di mana kita harus bicara sampai ke akar-akarnya, bahkan ketika kita bicara tentang alam semesta. Dan terakhir ini ruang lingkup filsafat pendidikan, kurang lebih besok kita akan membicarakan ini. Di sini intinya hakikat. Hakikat itu sesuatu yang tidak nampak tapi dia menjadi inti. Ruh. Coba kebanyakan pohon, hampir semua, meskipun ada beberapa pohon yang tidak, yang anomali dengan keumuman ya di dunia pohon, inti dari pohon itu apa? Yang menjadi core-nya itu apa? Inti dari pohon itu kan di akar. Tapi pernahkah kalian melihat akar itu kemudian nampak? Enggak. Secara mayoritas pohon itu akarnya selalu di dalam, tapi dia menjadi inti. Hakikat itu begitu. Dia tidak nampak di permukaan, tapi kehadirannya kehadirannya itu sangat penting.
Nah, hakikat pendidikan itu apa di dalam Islam? Hakikat materi dan metode dalam Islam itu yang bagaimana? Hakikat tujuan dan sarana yang bagaimana? Hakikat model-model pendidikan yang bagaimana? Dan seterusnya. Kurang lebih nanti kita ke depan bicaranya tentang ini. Jadi itu untuk hari ini saya kira saya cukupkan dulu. Semoga ini bisa menjadi pemantik. Kita diskusikan di kolom di platform yang sudah kita sepakati bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.